Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Pertama dari kelas 11C dengan NIM 211250054, mata kuliah Manajemen Pergudangan dengan dosen Ibu Dr. Erna STMT. Ini untuk ATS Manajemen Pergudangan. Jadi untuk kali ini ada dua soal. Soal yang pertama, PT Translok adalah perusahaan penyedia jasa pergudangan yang menyimpan berbagai barang konsumen, di mana saat ini perusahaan memiliki proyek untuk menyimpan 10 jenis barang spare part dengan satu customer. Luas gudang yang disewakan sebesar 5.000 meter persegi dengan sistem penyimpanan menggunakan rak palet. Terdapat 5 ruangan yang diperlukan untuk aktivitas di gudang, yaitu ruangan receiving, storage, sortation, packaging, dan ruang shipping. Ukuran setiap ruangan pergerakan muatan barang yang diangkut maupun biaya dapat diasumsikan. Ini untuk data gudangnya, luasnya 5.000 meter persegi, dengan wide facility-nya 50 meter, height facility-nya 100 meter. Untuk data ruangnya seperti kolom di bawah ini, dengan receiving areanya 400 meter persegi, storage 2.200 meter persegi, sortation-nya 900 meter persegi, packaging-nya 700 meter persegi, sedangkan shipping-nya 800 meter persegi. Dengan min side length-nya ini untuk receiving 10, storage 20, sortation 9, packaging 14, shipping 16. Max aspect ratio-nya ini untuk receiving 4, storage-nya 5,5, sortation-nya 11,1, packaging-nya 3,6, dan shipping-nya 3,1, sedangkan untuk location required-nya di anywhere. Untuk material flow-nya sendiri, ini from receiving to sortation ini material flow-nya 2000, movement-nya 1500, sortation untuk from sortation to storage-nya ini material flow-nya 1000, movement-nya 1 juta, untuk storage to packaging 1500, movement-nya 1.200.000, packaging to shipping 500, untuk movement-nya 600.000, sedangkan storage to shipping-nya 510 dengan movement-nya 510. 710.000. Ini untuk metodenya menentukan tingkat hubungan kedekatan antar area dan alasannya. Untuk remarks-nya ini kode hurufnya A, E, I, O, U, X. Tingkat kepentingannya atau kedekatannya dengan warna merah ini sangat perlu. Kuning ini sangat penting, hijau ini perlu, biru itu biasa atau tak berpengaruh, putih itu tidak penting, sedangkan coklat tidak perlu atau tidak dikehendaki. Untuk areanya bisa dilihat di sini. Untuk receiving ini A, artinya sangat perlu, dia berdekatan dengan sortation. Ini deskripsinya 1, 2, dan 5. Urutan aliran kerja, memudahkan perpindahan aliran barang, serta menggunakan peralatan kerja atau tools yang sama. Jadi untuk kedekatannya ini, untuk berwarna merah ini sangat perlu, receiving dengan sortation, sortation dengan storage, storage packaging, serta packaging dengan shipping. Ini sangat perlu. Untuk yang coklat ini tidak perlu atau tidak dikehendaki, sedangkan yang biru O ini adalah biasa atau tidak berpengaruh. Jadi untuk sortation ini 2 dan 4 ini adalah memudahkan pemindahan aliran barang dan keterkaitan dengan proses administrasinya. Untuk metode UA-FLP-nya, untuk menentukan warehouse facility layout dengan metode UA-FLP, kita menggunakan aplikasi DALF ya, DAFLP, DALF, dengan memasukkan beberapa data. Jadi ada max iteration-nya di sini 500. Facility weight dan facility height-nya tadi bisa kita lihat di slide ketiga, datanya dari slide ketiga. Facility representation-nya kita flexible base. Departemen specification-nya area, min, site, max site. Datanya dari slide ketiga, sedangkan material flow-nya juga datanya dari slide ketiga. Ini kita lihat di sini untuk areanya di sini, min site-nya di sini, sedangkan untuk max site-nya juga di sini. Ini hasil dari running simulasinya ini, iterasinya 500, sebanyak 500. Ini untuk bagiannya, receiving, storage, sortation, packaging, shipping, X-nya ini 42,3, ada di sini 42,3, Y-nya ini 87,
width-nya 15,3, sedangkan height-nya 26. Untuk storage-nya X-nya 25, Y-nya 52, width-nya 50, sedangkan untuk height-nya 44. Untuk sortation ada di 17,3, X-nya, Y-nya 87, width-nya 34,6, sedangkan untuk height-nya ada di 26. Untuk packaging ada di 25 X-nya, Y-nya 23, width-nya 50, dan height-nya 14. Sedangkan untuk shipping, X-nya 25, Y-nya 8, width-nya 5, dan height-nya 16. Ketentuannya seperti ini. Ini merupakan hasil layout-nya. Ini draft layout yang tadi sudah kita coba di metode tersebut. Seperti ini. Ini hasil layout-nya, draft-nya. Jadi yang terbentuk adalah model U-shape. Untuk in-out-nya berada di satu sisi jajaran ini. Jadi in-nya di sini. Untuk keterangannya adalah receiving di sini. Terus lanjut ke sortation. Kemudian yang ketiga ada storage-nya di sini. Keempatnya packaging, sedangkan kelimanya shipping, dan sekalian untuk out-nya. Jadi berbentuk U-shape draft layout warehouse-nya. Sedangkan untuk soal nomor 2, PTX adalah perusahaan logistik atau 3PL yang mengalami banyak masalah terkait integrity stock issue. Di antaranya yang pertama adalah banyaknya produk yang hilang dan rusak di gudang. Yang kedua, rasio perputaran yang rendah menunjukkan stok berlebih, sehingga jumlah produk yang mendekati kadaluarsa meningkat dan berpotensi tidak dapat terjual. Strategi atau kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan dalam melakukan pengendalian persediaan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jangan lupa sertakan referensinya. Ini rekomendasi strategi atau kebijakan yang sebaiknya kita lakukan. Yang pertama adalah strategi utama harus berfokus pada dua aspek, yaitu akurasi fisik dan pencegahan kerusakan, dan optimasi kuantitas dan aliran stok. Jadi, untuk yang pertama, peningkatan akurasi dan keamanan stok ini fokusnya mengatasi masalah produk yang hilang dan rusak. Kebijakan yang kita gunakan adalah cycle counting atau penghitungan dari siklus. Jadi, penjelasannya menggantikan inventaris fisik tahunan yang masif dengan penghitungan stok yang teratur dan frekuensinya tinggi pada sub kelompok item tertentu. Penghitungan ini terintegrasi dalam operasional harian gudang. Untuk penerapannya, item kelas A atau yang nilainya tinggi atau pergerakannya cepat harus dihitung paling sering, misalnya mingguan. Sementara kelas C yang nilainya rendah atau pergerakannya lambat dihitung paling jarang, misalnya bulanan. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan memperbaiki selisih stok, hilang atau salah hitung secara cepat sebelum menjadi masalah yang besar, sehingga meningkatkan integritas dari stok tersebut. Jadi, mungkin di sini bisa kita jelaskan juga untuk barang-barang yang nilainya tinggi atau pergerakannya cepat, ini harus paling sering kita hitung. Mungkin seminggu sekali bisa kita hitung, sementara yang untuk nilai pergerakannya lambat atau rendah, itu bisa kita hitung paling jarang, misalkan sebulan sekali. Terus yang kedua, sebelumnya adalah SOP yang dalam penanganan material. Jadi, membuat SOP yang ketat untuk setiap tahap penanganan, baik receiving, put away, picking, maupun shipping, termasuk batas kecepatan forklift-nya, teknik wrapping pallet, dan prosedur inspeksi kerusakannya. Ini untuk penerapannya wajib menggunakan alat bantu, misalkan ada corner protector atau stretch wrap yang berkualitas, dan memberikan pelatihan bersertifikasi untuk semua operator. Jadi, untuk semua operator, kemungkinan memang harus diwajibkan bersertifikasi. Tujuannya adalah mengurangi kerusakan produk yang disebabkan oleh penanganan yang ceroboh. Sedangkan strategi yang kedua adalah optimasi aliran stok dan pencegahan kadaluarsa. Fokusnya adalah mengatasi masalah stok berlebih, perputaran rendah, dan kadaluarsa. Mungkin kebijakan yang bisa kita gunakan adalah first in, first out atau FIFO, ataupun FIFO, first expired, first out. Untuk penjelasannya, untuk produk umum menggunakan FIFO, jadi stok yang pertama harus keluar pertama. Untuk produk dengan tanggal kadaluarsa,
itu atau misalkan seperti makanan atau farmasi biasanya menggunakan FIFO, jadi expired-nya ya, first expired first out, stok dengan tanggal kadaluarsa terdekat atau tercepat harus keluar lebih dahulu, terlepas ia masuknya kapan. Jadi memang untuk yang stok mendekati kadaluarsa itu harus dikeluarkan lebih dahulu. Untuk penerapannya yaitu wajib menggunakan sistem penomoran lokasi yang mendukung aliran FIFO maupun FIFO, dibantu oleh WMS, Warehouse Management System, yang memandu si picker ini menuju ke stok yang dituju, menuju ke lokasi stok yang dituju. Untuk tujuannya adalah secara langsung mengatasi peningkatan jumlah produk yang mendekati kadaluarsa dan berpotensi tidak dapat dijual. Yang ketiga, penggunaan teknologi Warehouse Management System atau WMS. Kebijakannya adalah interaksi WMS yang mendukung kontrol stok real time. Untuk penjelasannya adalah memanfaatkan WMS ataupun ERP yang terintegrasi dengan pemindai barcode atau RFID untuk mencatat setiap pergerakan produk secara real time. Penerapannya, WMS harus memiliki modul untuk pelacakan tanggal kadaluarsa, mencatat kerusakan dengan foto maupun root cause yang terjadi, serta panduan put away sesuai dengan ABC ataupun FIFO, memberikan alarm jika stok mendekati safety stock atau reorder point. Tujuannya adalah mengatasi produk hilang karena setiap pergerakan tercatat dan memberikan data akurat untuk analisis slow moving dan kadaluarsa. Jadi berikut adalah tadi itu kebijakan-kebijakan mungkin yang bisa dilakukan oleh si perusahaan untuk meminimalisir tadi kehilangan stok maupun penumpukan stok ya. Untuk referensi ada beberapa berikut yang kita gunakan untuk teknologi ataupun untuk kebijakan-kebijakan yang diambil. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.